Terima kasih Misa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak Daeng Fakih, kalau melihat sejauh ini Pak, penanganan pemerintah kemudian juga segenap stakeholders, tadi Pak Iwantono mewakili pengusaha mengatakan sudah bersiap untuk itu. Harapan ID, harapan para dokter, bagaimana kemudian apalagi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kita semua Pak, supaya Omikron ini tidak kita sepelekan tapi tidak membuat kita panik juga Pak Fakih. Ya, tadi penjelasan Pak Rizky ya kalau nggak keliru, itu cukup menyenangkan bagi saya juga ya, karena penjelasan dari kawan-kawan ekonomi ya, bahwa memang kalau kita antisipasinya bagus, penanganannya bagus, justru recovery-nya itu menjadi bagus secara ekonomi ya. Baik kesehatan maupun secara ekonomi. Artinya begini, apa yang dilakukan pemerintah selama ini ya itu memang membuktikan bahwa kalau kita sigap menangani kasus ini, maka kita harapkan pengendaliannya itu di awal cukup baik sehingga tidak terlalu parah. Diharapkan recovery-nya juga baik, dan saya kira masyarakat kita dengan pembelajaran hampir 2 tahun ini itu sudah cukup mengerti apa yang diupayakan pemerintah. Jadi yakinlah bahwa yang dilakukan itu bukan hanya untuk penanganan kesehatan, tapi untuk recovery kehidupan sosial, ekonomi, dan yang lain-lain itu juga diharapkan lebih baik. Ya, Pak Fakih, ada banyak yang berharap bahwa sebetulnya di akhir tahun ini kita Indonesia sudah bergeser dari pandemi menjadi endemi, Pak. Kalau teman-teman ID melihatnya bagaimana dengan proyeksi itu, Pak? Ya, kami memang berharap, makanya saya katakan tadi ya, ini harapan ya. Karena memang siklus pandemi ini kalau kemudian muncul virus yang daya ininya lebih ringan, ya daya sakitnya lebih ringan itu tanda-tanda sebuah harapan ya. Tapi tetap harapan ya, bahwa pandemi ini kemungkinan besar akan segera berakhir, itu harapan. Itu harapan, sekali lagi harapan. Di samping itu kan kita tetap menghimbau masyarakat, vaksin digenjot ya, bahkan pemerintah saya dengarkan kalau bisa 100%, kalau bisa dilakukan booster, karena kan antibodi kan diprediksi 6 sampai 1 tahun kadarnya menurun. Kalau ini terus konsisten dilakukan plus prokes ya, disiplin, itu mudah-mudahan pertengahan lah ya bisa kita harapkan untuk menjadi endemis di Indonesia. Pertengahan tahun depan maksudnya Pak Fakih? Ya, mudah-mudahan begitu. Baik. Karena saya mendengar dari roadmap pemerintah itu Maret sampai Mei itu diharapkan 80% sampai 90% sudah terimunisasi, sudah tervaksinasi. Baik, terima kasih Pak Daeng Fakih. Pak Susiwiono, apa betul Pak yang diharapkan tadi oleh Pak Fakih, tahun depan kita bisa melihat mulai bergeser Pak, pandemi menjadi endemi dan vaksinasi bisa menjelang 100% Pak Susi? Ya, pertama kalau kita lihat sekali lagi semua kita mengalami ketidakpastian paling tinggi adalah karena perkembangan COVID-19 ini, sehingga kita betul-betul harus tetap antisipasi. Nah, pertama melihat perkembangan varian baru Omikron ini yang per hari ini yang terkonfirmasi sudah di lebih 100 negara, 100-an negara tadi pagi, 81.000 lebih kasus yang terkonfirmasi. Kita harus betul-betul waspada. Kemarin Pak Presiden memberikan arahan kita betul-betul meningkatkan kewaspadaan. Jadi kita betul-betul mengantisipasi semuanya, sehingga kita menyiapkan respon yang cepat, kemudian strategi-strategi yang sudah kita siapkan, termasuk sampai ke peningkatan kembali kapasitas vaskes kita. Nah, terkait dengan kondisi perkembangan Omikron ini, pasti ini juga akan mempengaruhi dari sisi ekonomi kita. Nah, di sisi ekonomi selama ini kita masih sangat optimis dengan berbagai angka-angka fundamental ekonomi kita, sehingga kalau kita lihat optimisme yang selama ini kita selalu sampaikan
kita optimis namun tetap waspada. Nah sekarang kita harus waspada untuk menjaga optimisme kita. Jadi itu yang kira-kira kita bangun sekarang ini. Nah kaitannya dengan vaksinasi, per hari ini kita sudah lebih 73% untuk dosis 1. Untuk lansia sudah 60% lebih. Nah targetnya memang hitungannya tadinya kan dari persentase dari target dari target sasaran. Nah dari WHO kan meminta kita persentase dari populasi. Nah dengan kondisi sekarang kita lebih mendorong lagi berbagai upaya percepatan tadi, termasuk vaksin untuk anak yang sekarang sudah kita dorong semuanya. Hanya memang strategi untuk pengadaan vaksin sendiri di 2022 kita juga mencadangkan untuk vaksin merah putih dan vaksin Nusantara sudah bisa mulai di pertengahan tahun. Jadi kita sudah hitung roadmap-nya semuanya, termasuk dari sisi supply, kemudian bagaimana mendorong percepatan untuk pelaksanaan vaksinasi. Nah intinya sebenarnya kondisi sekarang kalau kita lihat dengan ketidakpastian varian baru Omicron ini, kita tetap akan waspada untuk menjaga optimisme kita ke depan. Demikian Mas Lid. Terima kasih Pak Susi. Pak Iwantono, apa Pak yang diharapkan pengusaha supaya kemudian kita bisa terus memulihkan ekonomi tapi tetap tidak terkena COVID tentunya? Ya, saya kira kabar gembira ya kalau pertengahan tahun depan itu sudah bisa menjadi endemi ya. Ini yang tentu kabar ini bisa menciptakan confidence ya, percaya diri untuk menyongsong. Oleh karena itu kita minta bahwa itu betul-betul terjaga dalam pengertian. Sekali lagi saya katakan bahwa yang ditakutkan pengusaha itu adalah virus itu sendiri gitu. Kalau ekonomi kita pasti punya cara untuk melakukan adjustment. Nah, cuman virus ini kan unpredictable, selalu menimbulkan ketidakpastian. Kita sudah tiba-tiba ada Delta, ya, yang sama sekali kita tidak duga. Akhirnya ada PPKM-nya panjang, terus ada Omicron. Nah, ini kita harapkan agar kalaupun ada dalam waktu 1 bulan kalau bisa dihabisin lah itu. Omicronnya kalau masuk ke sini, jadi betul-betul diselesaikan. Nah kita cukup mau menderita selama 1 bulan, tapi setelahnya udah bagus. Itu yang paling penting yang harus dilakukan pemerintah dengan cara apapun. Begitu. Dan tadi soal kesamaan dari pusat sampai ke daerah di antar instansi juga. Itu penting sekali. Tapi kalau transmisinya terlalu lambat dari pusat ke daerah, ya nanti pelaku usaha itu kan di daerah. Kalau kita bicara UKM semua di daerah. Kalau transmisinya ini terlalu lambat, ya pasti sulit mengalami geliat ekonominya itu. Baik, terima kasih Pak Iwantono. Mas Rifki, apa hal yang Anda posisinya netral tentunya, apa yang masih harus dikerjakan bukan hanya oleh pemerintah tapi semua stakeholder supaya kita bisa membuat ini babak akhir pandemi dan ekonomi kita bisa tetap pulih? Oke, pertama mungkin ini ya, kita sudah hampir 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19. Ini kita sudah berada dalam berbagai macam kondisi. Dari kondisi saat kemudian kita kasusnya masih rendah, kemudian tinggi, kemudian rendah lagi, dan tiba-tiba kita kemudian aktivitas ekonominya jor-joran sehingga kemudian angka kasus COVID-nya meningkat lagi. Saya rasa sudah banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Intinya adalah kemudian tetap prioritas terhadap aspek kesehatan ini memang tidak bisa dikompromikan. Saat kemudian kita mengkompromikan aspek kesehatan ini, seperti misalnya di awal tahun 2021 kita kemudian menanggung akibatnya. Nah ini kemudian improvement yang tidak hanya kemudian harus ditanggung oleh pemerintah saja. Ini semua aspek masyarakat juga kemudian harus bersama-sama berjuang untuk patuh terhadap aspek kesehatan ini. Dan memang kalau kita bicara babak akhir pandemi ini memang sulit kita bilang ya. Artinya memang kita pun saya ingat sekali waktu tahun 2020 pertengahan itu kita cukup optimis akhir tahun kita selesai dengan COVID-19. Sekarang kita sudah di akhir 2021 dan kita masih di COVID-19. Artinya sebetulnya adalah yang nggak konsisten itu virusnya gitu. Kita dari kebijakan, dari misalnya protokol kesehatan, ini yang kita harus jaga agar tetap konsisten. Karena kemudian kalau kita juga tidak konsisten, semuanya rugi gitu. Walaupun kita sering bicara ada sektor yang lebih dirugikan, ada daerah provinsi yang lebih dirugikan, tapi kalau penyebarannya makin besar, semuanya rugi gitu. Jadi ini yang sama-sama kita hindari, temanya, fokusnya ini masih belum berubah dari 2020, 2021 bahwa kesehatan ini memang nggak bisa dikompromikan untuk ekonomi ataupun aspek lainnya. Terima kasih Mas Rifki.
Pak Susi, singkat saja Pak, apa harapan pemerintah Pak untuk kita semua masyarakat supaya kita bisa membuat pandemi ini masuk ke babak akhir Pak? Jadi kalau kita lihat faktor ketidakpastian yang tinggi sekarang ini adanya varian baru Omikron, sehingga kita berharap masyarakat betul-betul mewaspadai ini semuanya bersama-sama dengan kita semuanya, seluruh elemen bangsa ini untuk tetap meningkatkan protokol kesehatan, menjaga semuanya. Kemudian yang lebih penting dari itu, kita semua antisipasi bersama-sama menyiapkan diri, mengantisipasi kalau ada potensi risiko untuk lonjakan kasus seperti adanya varian baru ini, sehingga saya sih yakin sekali kesiapan ini dengan adanya apapun kondisinya nanti tidak akan lebih buruk dari Juli Agustus yang lalu. Jadi intinya kesiapannya sudah lebih bagus dan sudah melibatkan masyarakat yang lebih intens lagi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga optimis kalaupun ada kasus pun mestinya penanganan jauh lebih baik dibandingkan Juli atau Agustus yang lalu. Demikian Mas Lee. Terima kasih Pak Susiwiono. Dan itulah pemirsa harapan kita sama-sama, kita tetap optimis bahwa kita bisa menemui babak akhir pandemi ini, tetapi kita terus waspada, kita kedepankan kesehatan, tetap kita pulihkan ekonomi. Saya berterima kasih kepada Pak Susiwiono, Pak Daeng Fakih, Pak Sutrisno Iwantono, dan Mas Teguh Rifki. Dan pemirsa demikianlah akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.